Ya, menjelang momen libur Idul Fitri 2023 mendatang, pemerintah memutuskan untuk membatasi operasional angkutan barang. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyebutkan langkah ini demi menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan Korlantas Polri dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menandatangani keputusan bersama terkait pengaturan lalu lintas angkutan barang jelang libur Lebaran 2023 mendatang. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan, keputusan pembatasan angkutan barang diambil demi menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional. Selain itu, keputusan tersebut guna memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang ini diberlakukan pada ruas jalan tol dan non-tol dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas untuk masa arus mudik diberlakukan mulai Senin 17 April 2023 pukul 16 sampai Jumat 21 April 2023 pukul 24 waktu setempat. Sementara itu untuk arus balik berlaku mulai Senin 24 April 2023 pukul 00 sampai dengan hari Rabu 26 April 2023 pukul 8 waktu setempat. Bagi arus balik periode 2 berlaku mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 00 sampai dengan hari Selasa 2 Mei 2023 pukul 8 waktu setempat. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah batasi angkutan barang saat arus mudik Lebaran sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yuki Nugroho Hanafi. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Selamat pagi, Pak Yuki. Selamat pagi, apa kabar? Ya, salam sehat Pak. Salam sehat, sukses ya, sukses terus. Baik, terima kasih juga untuk waktu yang disempatkan ini. Pak Yuki, update dulu nih. Kita tahu pandemi kemarin juga meluluhtahkan banyak sekali dunia usaha ya, termasuk sektor logistik. Ya. Tapi lagi-lagi sektor logistik juga diuntungkan dengan adanya pandemi. Kemudian banyak masyarakat yang juga beralih ke era digital. Nah, bagaimana perkembangannya saat ini? Apakah kondisi sudah normal dalam beberapa tahun terakhir atau bagaimana? Ya, kita ini kan salah satu usaha yang sangat terdampak dan terkena pada saat tahun 2020 ya. Itu jelas angka-angka pada bulan Mei 2020. Tapi kami juga salah satu usaha yang cukup cepat recovery kembali. Gitu lah. Ya kan, recovery kembali itu yang pertama. Dan kami juga bersyukur bahwa logistik adalah 12 jenis kegiatan industri yang masih diizinkan untuk tetap bekerja pada saat COVID pandemi saat ini. Jadi situasi kondisinya sudah jauh lebih baik saat sekarang. Baik, kondisi sudah semakin membaik. Kemudian kalau kita lihat momentum Ramadan dan Lebaran, ini juga momen tahunan yang selalu menjadi salah satu booster lah bisa dikatakan untuk industri logistik. Ya. Nah, bagaimana menyikapi tahun ini? Apakah dengan sudah tidak ada lagi PPKM, kemudian semua sudah diizinkan untuk mudik Lebaran pada tahun ini, apakah juga ada kenaikan yang signifikan untuk sektor ini? Pastinya ya, kita kan mengenai kebijakan pemerintah ini sebetulnya kan bukan hanya pada saat sekarang aja, ini dari sejak dulu juga sudah ada pembatasan, pengaturan dan lain-lain. Bahkan kami di industri logistik maupun daripada industri yang ada di Indonesia, apakah itu ekspor impor, itu juga sudah sangat paham dan mengetahui bagaimana mekanisme dari pelaksanaan saat industri pada saat hari raya ini. Dan saya lihat diperkirakan tahun ini kan agak cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Diperkirakan akan ada pergerakan orang sebesar 120 juta yang akan kembali ke daerah. Bukan hanya di Jawa, tentunya itu di seluruh Indonesia. Walaupun secara mayoritas itu ada di wilayah Jawa Bali lah ya, Jawa Bali, Sumatera dan wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Nah, ini kan akan bergerak bukan saja melalui udara, laut, darat, dan kereta api, termasuk juga darat, ada bicara juga kendaraan roda 2 dan lain-lain. Tentunya ini perlu pengaturan yang sangat baik, seperti itu sih. Baik,
Untuk pergerakan dari arus barang sendiri, pendistribusian barang-barang logistik itu seperti apa pergerakannya? Apakah sudah Sudah jelas aturannya, ketentuannya ya. Yang pertama untuk kebutuhan pokok itu Oke. tetap harus bisa berjalan ya. Terus juga energi ya, BBM, gas dan lain-lain juga tetap harus bisa berjalan Oke. gitu kan. Dan jangan bukan hanya itu dipastikan untuk distribusi secara nasional akan baik. Hanya ada beberapa yang akan kita usulkan dan kita komunikasikan untuk pembatasan yang berbasis angkutan kontainer, terutama yang untuk kegiatan ekspor. Nah itu kan dibatasi sampai dengan tanggal 17 Betul. gitu ya, sesuai libur nasional kan akan dimulai tanggal 17. Nah kita ingin gitu kan mengusulkan sampai dengan tanggal 20 Hmm. gitu loh. Dilihat juga situasi kondisi yang ada gitu ya di lapangan. Kan biasa itu kita lakukan buka tutup dan seterusnya. Tapi insya Allah sih dengan libur yang span-nya lebih panjang, menurut saya ini akan jauh lebih baik gitu ya. Untuk kita bisa juga pergerakan yang akan mudik juga lebih tertata, lebih baik. Oke, sejauh mana dampaknya terhadap sektor? 120 juta nggak sedikit. Ya, Gitu loh. Pak Yuki, lantas sejauh mana dampaknya terhadap sektor logistik kalau kita lihat nanti pembatasan dari aktivitas angkutan barang ini kan tidak hanya di jalan tol, tapi yang non tol pun juga terkena begitu aturan ini. Ya pasti terkena, dan ini kan pilihan. Ini bukan hanya di Indonesia kok, termasuk juga di Cina gitu ya. Bahkan kalau di Cina tuh benar-benar stop tuh hampir 2 minggu gitu loh. Oke. Ya, nah sebetulnya ini kan kalau kita bisa panjangkan aja untuk kegiatan ekspor sampai dengan tanggal 20, itu pun dilihat situasi kondisi di lapangannya gitu kan. Nah pada saat tanggal 20 mobil mulai kembali ke pool masing-masing, Oke. mungkin itu akan jauh lebih baik agar tidak terjadi penumpukan kontainer di pelabuhan. Saya juga lihat hari, karena banyak ekspor ini kan kapal masuk mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nih. Jadi saya coba menyesuaikan dengan itu. Nanti mulainya lagi baru tanggal 1, nggak ada masalah. Nah ini kami lagi coba evaluasi, dan yang penting juga kami berkomunikasi dengan pemilik barang dan industri ini yang melakukan kegiatan ekspor. Juga jangan sampai terganggu. Mereka pasti juga sudah mengatur kan cuti bersamanya kapan, seperti Betul. apa, dan lain-lain. Termasuk produksinya ya, kegiatan produksinya itu sendiri, gitu, Baik. seperti apa. Kalau kita bicara mengenai strategi dari teman-teman asosiasi logistik lah ataupun pelaku usaha logistik untuk menyikapi menjelang pelarangan operasional dari angkutan barang tadi, apa yang akan atau sudah disiapkan sejauh ini Pak Yuki? Apakah tadi akan memperbanyak dari sisi volume, angkutan dan lain-lain begitu sehingga pada saat hari ditetapkannya larangan itu mereka sudah mendistribusikan banyak barang kebutuhan dari konsumen? Ya, kita atur ya, kalau yang distribusi nasional, kegiatan keperluan akan domestik itu sudah mulai berjalan sejak 1 bulan yang lalu. Oke. Ya, distribusi. Hanya ada beberapa industri yang kapasitas produksinya kan juga terbatas. Ya kan, kapasitas produksinya terbatas. Nah ini yang perlu pengaturan-pengaturan. Oleh sebab itu pemerintah membuat aturan mainnya seperti apa. Gitu lah. Ya, tapi kalau untuk kebutuhan pokok sehari-hari, Ya. pemerintah kan juga sudah melakukan cek harga di pasar dan lain-lain gitu ya. Itu menurut saya manageable lah, gitu ya. Kita harapkan situasinya baik gitu loh. Dan itu udah terpola sejak 5, 20, 30 tahun yang akan datang. Jadi industri sudah mengenal. Nah yang kita coba lebih atur ini yang untuk kegiatan ekspor nih, gitu loh ya. Sebetulnya kan tidak ada hubungannya secara langsung, Iya. tapi kita mengharapkan tidak ada penumpukan yang berlebihan. Oke. Tapi kita juga akan berkomunikasi juga, jangan sesuatu yang kita usulkan akhirnya tidak maksimal juga gitu loh. Jangan sampai mengganggu. Oleh karena itu kita melakukan komunikasi dengan teman-teman yang melakukan kegiatan ekspor tersebut maupun impor gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai Seperti itulah. barang-barang logistik seperti apa sih yang nanti akan masuk kategori dilarang untuk operasional dan diangkut? Kalau memang bahan kebutuhan pokok kan berarti yang lebih berhubungan dengan bahan pangan. Nah, bagaimana dengan barang-barang lainnya yang dilarang? Berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan pembatasan operasional angkutan barang ya pada musim mudik lebaran tahun ini. Ada 5 kategori kendaraan, datanya bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan itu lebih dari 14.000 kg. Kemudian mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Mobil barang dengan kereta tempelan. Kemudian mobil barang dengan kereta gandengan. Mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, tanah, pasir, batu, kemudian hasil tambang, dan bahan bangunan. Ini dia 5 jenis ataupun 5 kategori kendaraan yang dilarang. Selanjutnya,
Ruas jalan tol yang dibatasi apa saja? Yang pertama Lampung dan Sumatera Selatan ini ada Bakauheni menuju Kayu Agung, DKI Jakarta sampai dengan Merak. Kemudian di wilayah DKI Jakarta pun juga terdapat pembatasan ruas jalan tol. Dan selanjutnya DKI Jakarta dan Jawa Barat ini Jakarta Cigombong, Cigombong Cibadak, kemudian Bekasi Kampung Melayu, Jakarta Cikampek dan wilayah Jawa Barat serta Jawa Barat, Jawa Tengah sampai dengan Pejagan. Berikutnya di wilayah Jawa Tengah juga masih banyak pembatasan. Pejagan menuju Semarang, Krapiak Jatingaleh, kemudian Jatingaleh Serondol sampai dengan Mukti Harjo, Semarang Solo sampai dengan Semarang Demak dan Jogja Solo. Ini adalah tol-tol fungsional tadi ya untuk Jogja Solo. Kemudian di Jawa Timur mana saja? Ngawi sampai dengan Probolinggo, Surabaya Gresik, Pandaan dan Malang. Itu dia untuk wilayah Jawa Timur. Berikutnya untuk Sumatera Utara, Medan Brastagi, Pematang Siantar sampai dengan Porsche, Jambi dan Sumatera Barat. Kemudian Jambi sampai dengan Lampung, DKI Jakarta sampai dengan Merak. Ini ruas jalan non-tol ya yang juga dibatasi oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Perhubungan. Kemudian berikutnya Banten, wilayah Banten itu ada Merak sampai dengan Labuhan, Jalan Raya Merdeka sampai dengan Gatot Subroto, Serang sampai dengan Labuhan. Dan wilayah DKI Jakarta untuk jalan non-tol yang dibatasi itu Jakarta, Bekasi, Cikampek, Pamanukan, Cirebon. Kemudian wilayah Jawa Barat, Bandung sampai Banjar, Bandung Majalengka, Bogor sampai dengan Cianjur. Dan Jawa Barat sampai dengan Jawa Tengah yaitu Cirebon, Brebes. Berikutnya Jawa Tengah ini juga sama, non-tol yang dibatasi. Solo Jogja, Brebes Demak, Bawen Jogja, Tegal Purwokerto. Kemudian Jawa Tengah ke Jawa Timur ada Solo sampai dengan Ngawi. Sementara wilayah Yogyakarta, Jogja Wates sampai dengan Sleman Magelang, Wonosari, kemudian Jalan Lintas Selatan. Dan berikutnya untuk wilayah Jawa Timur untuk jalan non-tol Pandaan Malang, kemudian Probolinggo Lumajang, kemudian juga Madiun Jombang, Banyuwangi Jember, Bali pun juga Denpasar Gilimanuk. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Baik, Pak Yuki kita akan lanjutkan kembali Pak. Nampaknya banyak juga dan mungkin hampir semua jalan tol tadi kalau kita lihat yang diterapkan pembatasan untuk operasional kendaraan angkutan barang ini. Kemudian juga jalan non tol. Nah jenis-jenis barang-barang logistik apa sih Pak yang mungkin bisa disampaikan begitu yang nanti akan dibatasi kalau memang tadi ekspor ini masih akan dinegosiasi begitu ya waktunya diperpanjang atau boleh. Kemudian untuk yang bahan pokok ini masih bisa operasional. Nah bagaimana dengan yang masuk kategori pembatasan tadi Pak Yuki? Ini sebetulnya sama aja kok, kita hanya main tanggal aja dan waktunya yang berbeda ya. Oke. Dengan asumsi juga jumlah pergerakan orang yang akan mudik pada saat lebaran gitu loh. Kalau yang lainnya sebetulnya tidak perlu ada perubahan dari tahun lalu maupun tahun sekarang gitu loh. Karena tentunya kan sudah cukup baik ya dengan segala ininya yang dulu-dulu gitu loh. Jadi menurut saya kalau yang lainnya sudah baik, terus tadi ada mengenai sumbu apa secara teknikal harusnya juga sudah betul, walaupun itu juga ada catatan dari teman-teman ya. Okay. Hanya yang berkaitan dengan ekspor aja mungkin kita minta diperpanjang sampai dengan tanggal 20. Gitu. Baik. Tanggal 20 itu seluruh armada sudah kembali ke poolnya masing-masing. Oh. Kurang lebih seperti. Baik. Kalau yang lain udah oke kok, udah baik. Ini kan bukan apa ya kejadian pertama gitu dan setiap tahun kan akan terus berlangsung gitu. Ya justru jangan ada perubahan-perubahan di dalam itunya, hanya kita bermain di tanggalnya aja. Sebetulnya itu udah cukup kok. Seperti itu. Secara umum secara umum berdampak tidak sih terhadap bisnisnya sendiri Pak Yuki dengan adanya pembatasan ini, atau sebenarnya karena ini sudah terjadi bertahun-tahun begitu sudah ada antisipasi yang dilakukan teman-teman? Sudah. Justru yang tadi yang saya bilang ya, dengan pergerakan orang 120 juta orang ini kan di seluruh Indonesia ya. Ini satu tidak ada main-main gitu ya. Itu yang kedua juga kita harus lihat gitu.
titik tengahnya. Tadi kan udah disampaikan kalau komoditi keperluan sehari-hari itu tidak ada larangan, Betul. boleh tetap bergerak ya. Terus juga kebutuhan BBM dan lain-lain juga harus ada, itu juga harus tetap bergerak. Terus kebutuhan kebutuhan pokok sehari-hari ya itu juga sudah dilaksanakan planning sejak 1 bulan bahkan satu bulan setengah yang lalu. Tapi ada beberapa jenis komoditi atau barang yang memang mempunyai kapasitas produksi yang terbatas juga dan bulan juga. Nah ini yang perlu kita atur kan. Kalau jenis barang tersebut termasuk di dalam yang tidak diatur, misalnya di dalam pengaturan ini gitu loh. Nah yang terakhir mengenai ekspor, kita hanya minta dikasih ruang sampai dengan tanggal 20. Tanggal 20 itu unit udah kembali ke poolnya masing-masing lah. Hanya itu aja sih sebetulnya. Tapi kami juga lagi menunggu ya produksi dari teman-teman, jangan kita optimalkan, tapi juga ternyata pergerakannya sudah jauh lebih kecil lagi. Nah ini yang perlu kita seluruh pihak lah berkomunikasi. Jadi tapi tidak ada yang substansi menurut saya. Oke. Ini yang paling penting kita jaganya. Kalau kita usulkan untuk eksporannya dari sekian banyak aturan tadi ya, yang itu sampai tanggal 20, itu pun yang berbasis kontainer Mas. Oke. Yang berbasis kontainer aja. Kalau yang lain sih relatif masih oke. Dan sejauh ini Bukan respon dari pemerintah, khususnya mungkin Kementerian Perhubungan terkait dengan usulan perpanjangan waktu operasional dari angkutan yang khusus ekspor tadi, kontainer bagaimana Pak Yuki? Kita kan harus menyampaikan dengan data juga. Ya, nah data ini yang kami sudah mintakan juga ke teman-teman dari pelaku atau produksi barang ini gitu. Ya, yang namanya kegiatan hari raya ini kan semua sudah punya kalender program kerjanya sebetulnya sudah jelas kok, gitu ya. Nah yang kita harapkan kenapa perpanjangan 20, jangan juga terjadi stuck di pelabuhan. Ini yang kita jaga. Oke. Gitu loh. Itu sebetulnya itu. Ya, sebetulnya itu. Nah, nanti kan akan terjadi slowdown. Kira lebih 1-2 minggu setelah hari raya diizinkan akan kembali ke normal. Tapi yang tertinggal ini supaya kita jangan mengejarnya terlampau jauh pada saat nanti gitu loh. Nah, ini yang kita lagi coba atur. Kalau yang lainnya sih sudah oke menurut saya. Dan kejadian libur, saya bukan pelarangan lah, saya bahasanya pengaturan gitu ya. Nah pengaturan ini biasa dilakukan kok. Jadi sebetulnya evaluasi tetap dilakukan, hanya yang sekarang kita minta soal tanggal aja, ada fleksibilitas tanggal di awal, bukan di akhir. Itu dia. Nah lantas strategi apa saja yang sudah disiapkan teman-teman? Misalnya nanti dari pelaku usaha kan sudah mengikuti aturan begitu ya, pembatasan tadi. Kemudian mereka boleh beroperasi lagi begitu. Nah apa yang sudah disiapkan nextnya begitu Pak Yuki? Pak Yuki, lantas kalau kita bicara mengenai tadi, ini sudah memang adalah event tahunan begitu yang terjadi ya dalam beberapa tahun terakhir begitu. Apalagi pandemi, kemudian sekarang juga meskipun sudah tidak ada lagi PPKM, tapi ini sudah diantisipasi oleh teman-teman dari pengusaha logistik di Indonesia. Nah nextnya setelah adanya aturan pembatasan, kemudian kan tidak beroperasi nih truk-truk, kemudian supirnya. Nah ini bagaimana Pak mengantisipasi ya paling tidak kekosongan operasional ini, apa yang dilakukan teman-teman logistik? Dua ya, sebetulnya kan nggak total juga. Kalau kebutuhan pokok sehari-hari, keperluan akan domestik yang sudah di dalam aturan kan tetap bekerja gitu loh ya. Ya, terus yang kedua ada beberapa yang dilarang, mungkin kalau kita lihat harinya, ya mereka juga para pengemudi kan ingin berkumpul juga Mas sama keluarganya kan Pak. Oke, dan itu sama juga mereka juga mau mudik juga mungkin sebagian gitu ya. Oke. Berarti yang tidak operasional ya mereka bisa bersama-sama dengan masyarakat lainnya lah, mereka melakukan ya bersama-sama juga. Halo, ya Mas. Pak Yuki, kita kan ini kaitannya dengan strategi setelah Lebaran, setelah tidak ada lagi pembatasan operasional angkutan barang. Nah, ini apakah nanti akan langsung digenjot lagi begitu Pak Yuki? Harus dong, harus. Nah, itu kalau nggak digenjot, kita nggak nguber ketinggalan yang 1 minggu ini, 10 hari ini kan. Harus. Dan itu polanya biasa kok. Jadi Januari itu akan slow down, mulai Februari. Januari karena ada Chinese New Year ya, Januari Februari itu akan slow down, tapi Februari Maret April sampai hari raya itu akan naik terus tuh. Nanti hari raya turun, gitu kan, Idul Fitri turun,
nanti dia akan naik lagi pada terus turun sedikit Lebaran Haji, tapi kan itu pendek aja, Iya, iya. ya. Setelah itu akan naik sampai bulan Desember. Jadi ritmenya kurang lebih di dunia tuh udah seperti itu gitu loh. Oke. Nanti akhir tahun tanggal 25 kalau khususnya Eropa, Amerika kan ada Christmas ya. Jadi itu juga ada slowdown juga dari sisi produksi. Dan itu akan berdampak ke logistik juga. Sebetulnya pola ini sih udah ketemu. Hanya masalah kalau Lebaran karena bergerak, nah ini tanggalnya kita atur. Oh. Berbeda dengan sama ini kan, yang sudah pasti gitu loh setiap tanggal itu. Tapi sebetulnya tanggalnya kapan kan sudah bisa kita perkirakan dari sejak awal tahun gitu. Dan itu kalau di produksi juga kita sudah rencanakan kapasitas produksinya seperti apa pada saat libur-libur seperti ini. Dan seluruh industri sudah tahu bahwa setiap Lebaran pasti ada pengaturan. Dan saya cukup berhati-hati tahun ini. Oh, kenapa itu Pak? Ya, kenapa berhati-hati? Ini ada pergerakan orang 120 juta orang. Oke. Setelah 2 tahun ini tidak pulang. Gitu kan. Ya, ya. Nah, ini yang perlu, mudah-mudahan sih semuanya lancar, semuanya sangat baik. Betul. Gitu kan ya. Nah, distribusi barang di daerah juga kan dibutuhkan. Jadi bagaimana antara orang dan barang ini bisa diatur sedemikian rupa lah dengan baik. Nah, saya juga memulai dengan bahasanya bahwa bukan pelarangan tapi pengaturan lah. Nah, kalau pelarangan tuh konotasinya kan negatif lah gitu kurang lebih. Nah, ini kan 120 juta orang ini harus dimanage dengan betul, tapi saya juga minta ruang sedikit sampai dengan tanggal 20 itu aja. Yang lainnya sih menurut saya kita harus jaga bersama. Oke, lantas bagaimana dengan tingkat persaingan dari teman-teman logistik sendiri saat ini kan aktivitas sudah normal, kemudian tadi setelah Lebaran mungkin akan digeber lagi, digenjot lagi. Nah ini bagaimana, apakah memang sudah ada trayek-trayek tertentu yang sudah ada bagiannya masing-masing, kontrak dengan perusahaan dan lain-lain Pak Yuki? Iya, setiap perusahaan punya keahliannya berbeda-beda ya dalam melakukan pelayanan. Di dunia logistik sendiri kan ada yang di tambang, ada yang di heavy industry, consumer good, ya, FMCG, macam-macam lah. Dan itu keahliannya berbeda-beda. Bahkan juga ada yang di sekarang fulfillment center, last mile delivery dan lain-lain. Nah ini menurut saya suatu hal yang sangat positif ya. Tentunya persaingan pasti ada di sana. Dan yang paling saya menggembirakan itu semakin hari biaya logistik juga kita semakin efisien dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik oleh pemerintah. Ada kekurangan di sana sini ya, karena kita harus melakukan improvement kan secara terus menerus gitu loh. Nah, improvement ini yang kita dorong dengan digitalisasi gitu ya, dengan melakukan pemahaman seperti itu. Baik, terakhir. Transformasi di bidang logistik bergerak cepat. Jangan juga saya himbau kepada anggota saya kita terlambat mengantisipasi itu. Itu dia. Lantas bagaimana optimisme Anda menatap tahun 2023 ini? Ya, pada akhir tahun lalu kan kita juga dicemasi ya dengan beberapa indikator ekonomi yang ada gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa terjadi geopolitik di Eropa, terus juga terjadi pemanasan di wilayah Asia Pasifik gitu ya, geopolitik juga. Hari ini kita lihat situasi kondisi ekonomi domestik kita masih terkendali dengan baik, inflasi kita masih baik gitu ya. Kebutuhan pokok beberapa hal ini masalah supply and demand. Setiap provinsi kan juga menyumbang inflasinya yang berbeda-beda, tergantung jenis komoditi yang berbeda-beda. Nah menurut saya sih sampai hari ini kita masih cukup baik dan bagaimana ini bisa kita pertahankan dan jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan lah di kawasan kita. Itu akan terjadi sangat berat. Nah saya melihatnya gini, dulu kita merencanakan sebuah kegiatan ekonomi minimal kan per tahun ya. Ada pendek, jangka pendek itu kan 1 tahun, menengah dan panjang. Sekarang itu 3 bulan, 4 bulan kita harus sering-sering melakukan evaluasi juga. Ya tidak bisa jadi saya bilang gini, kalau yang akan investasi akan jauh lebih berhati-hati. Tidak melakukan investasi juga tidak bisa. Terbukti kok pencapaian investasi tahun lalu di Indonesia juga tercapai kok. Tapi kalau kita lagi jalan terus diinjek tiba-tiba kan juga tidak sehat buat ekonomi kita. Nah ini yang kita coba lihat dengan tetap berjalan, tetap melakukan investasi dengan tingkat kehati-hatian yang lebih secure lah buat saya.
Seperti Baik, itu. itu dia optimis. Tapi optimismenya ada di sana. Ya, itu. Ya, kita terbukti kok sebagai salah satu negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup menarik gitu. Kekurangan di sana sini pasti ada. Itu dia Pasti ada. dari sektor logistik dalam menatap tahun 2023 dengan beragam tadi adanya pengaturan angkutan barang ini ternyata juga sudah diantisipasi dengan baik. Semoga saja tahun ini akan lebih baik lagi juga untuk sektor logistik nasional. Pak Yuki, terima Ya, kasih. hanya masalah waktu aja. Kita ada usulan waktu aja. Betul yang untuk tadi, yang kontainer ya, itu aja. sampai yang tanggal 20 April begitu ya. Baik Pak Yuki, 20 tanggal 20. terima kasih banyak Terima kasih. atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Yuki, terima kasih. Salam sehat, sukses ya. Sukses selalu.